Hai guys, balik lagi bersama Mimin di Donghua Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Melanjutkan cerita di video sebelumnya. Setelah pertarungan sengit dengan pria tua tahap nirvana, akhirnya Lindong bisa bebas menuju tempat pertemuan klan setelah pria tua itu pergi karena tidak menemukan simbol leluhur pelahap. Di perjalanan juga, Lindong berhasil menyempurnakan beberapa jenis seni bela diri yang ia dapat dari ingatan Tengsa. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe channel ini biar Mimin semangat update spoilernya. Oke guys, jika sudah subscribe langsung luruskan pinggang, siapkan cemilan karena kita akan meluncur ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Provinsi Besar Yen dapat dianggap sebagai provinsi yang paling ramai di Kekaisaran Yen. Semua itu dikarenakan Provinsi Besar Yen juga dikenal sebagai provinsi kerajaan dan ibu kota Kekaisaran. Ketika berbicara tentang area, mungkin Provinsi Besar Yen tidak seluas provinsi besar di kota boneka, tapi itu adalah tempat dari praktisi yang kuat berkumpul. Selain itu, beberapa faksi tingkat atas Kekaisaran Yen terletak di sini. Dibandingkan dengan faksi-faksi ini, sekte boneka mengerikan yang di provinsi besar, sekte iblis dan faksi lain memang bukan apa-apa. Dari sudut pandang tertentu, provinsi besar Yen dapat disebut sebagai inti dari Kekaisaran Yen. Ketika Lindong berjalan keluar dari pegunungan yang dalam dan menatap wilayah di depannya, perasaan aneh muncul di hatinya. Di mata banyak anggota keluarga klan Lin, termasuk salah satunya keluarga Lindong, Provinsi Besar Yen adalah tanah suci di hati mereka. Banyak anggota keluarga cabang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari status keluarga cabang mereka untuk menjadi anggota klan sejati. Bahkan di antara kerumunan itu ada kakek Lindong, Lin Zentian. Namun Lindong tidak pernah merasakan perasaan semacam ini. Dia bukannya tidak menghormati klan Lin, dia hanya merasa tidak terbiasa. Jika bukan karena Lin Xiao, Lin Zentian, ditambah lagi dendamnya dengan Lin Lengtian, Lindong bahkan tidak akan repot-repot untuk mengambil bagian dalam pertemuan klan ini. Namun setelah semua yang sudah terjadi, sekarang dia tidak ada keraguan sedikit pun untuk menghadiri pertemuan itu. Saat ini dia sangat menantikan pertemuan klan, di mana dia teringat 2 tahun lalu. Lin Lengtian hanya mengandalkan aura untuk menindas Lindong ke keadaan yang sangat menyedihkan. Tapi sekarang, ada kemungkinan tekanan dari auranya itu sudah tidak mampu menggerakkan tubuh Lindong sama sekali. Setelah pelatihan 2 tahun, dia sudah bukan lagi anak muda yang perlu menyembunyikan kebenciannya untuk Lin Lengtian jauh di dalam hatinya. Ada 2 kota utama di Provinsi Besar Yen. Yang pertama dikenal sebagai kota Kekaisaran, sedangkan yang kedua dikenal sebagai kota Lin atau tempat Lin sedang tinggal. Fakta bahwa kota Lin mampu berdiri berdampingan dengan kota Kekaisaran adalah bukti status seperti apa yang dimiliki klan Lin di Kekaisaran Yen besar. Kota Lin duduk di daerah barat laut Provinsi Besar Yen dan merupakan daerah ramai yang mudah diakses. Kota ini juga benar-benar salah satu kota terbaik di Kekaisaran Yen. Saat ini kota Lin praktis adalah tempat paling ramai di seluruh Kekaisaran Yen. Praktisi dan faksi yang tak terhitung jumlahnya telah bergegas dari mana-mana, menyebabkan populasi kota Lin mencapai tingkat yang agak menakutkan. Tentu saja popularitas ini secara alami karena pertemuan klan Lin. Dalam pertemuan klan ini, semua generasi muda klan Lin dan anggota keluarga cabang akan memamerkan kehebatan mereka di sini, dan nama sang juara akan langsung dikenal ke seluruh dunia. Kira-kira siapa yang kalian dukung guys? Karena ada banyak anak muda elit di klan Lin yang akan berpartisipasi. Tapi sebaiknya ketimbang kalian mendukung Lindong atau Lin Lengtian, mending dukung Mimin ya. Oke guys, cukup iklannya, kita lanjut ke ceritanya. Tidak ada yang meragukan bakat yang dimiliki klan Lin. Karena dalam setiap pertemuan klan, pemenang akhir akan selalu berdiri di puncak Kekaisaran Yen. Kota Lin sangat luas dan megah. Tembok kota yang beberapa ratus meter menyebar keluar lebih jauh dari yang bisa dilihat mata. Ada penjaga elit baik di dalam maupun di luar kota.
Semua penjaga ini memiliki kehadiran yang kuat dan mata yang tegas. Di kota Lin, seseorang harus menahan amarahnya. Tidak peduli dari golongan mana dia berasal, karena tempat ini berada di bawah kekuasaan Klan Lin. Dari sudut pandang tertentu, tempat ini adalah wilayah pribadi Klan Lin yang tidak dimiliki oleh Kekaisaran Yan. Di pusat kota Lin adalah arena pertempuran yang begitu luar biasa. Bagi siapapun yang menatapnya akan menyebabkan seseorang sangat kagum. Arena pertempuran ini luasnya hampir puluhan ribu meter. Pemandangan yang megah dan atmosfer yang tak terbatas tampaknya melambung ke langit. Arena pertempuran raksasa yang bisa menampung jutaan orang ini adalah tempat di mana pertemuan klan terpenting diadakan. Pada saat ini, arena pertempuran Titanic yang tak tertandingi sudah dipenuhi dengan orang-orang. Massa hitam kerumunan menyebar keluar. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama sebelum langsung melonjak ke awan. Arena pertempuran memiliki area dalam dan luar. Daerah luar adalah untuk orang normal, sedangkan daerah dalam adalah untuk berbagai praktisi dan faksi terkenal di Kekaisaran Yan. Area tengah arena pertempuran sangat fantastis. Ini bukan plaza biasa, tapi ruang kerucut yang sangat besar. Daerah atas sempit, sedangkan daerah bawah lebar dan diisi dengan beberapa ratus platform besar. Platform ini sangat jelas terpecah. Semakin tinggi, semakin sedikit platformnya, terutama pada titik tertinggi yang praktis pada tingkat yang sama dengan arena pertempuran raksasa. Di sana berdiri hanya satu platform. Jelas para peserta klan perlu naik dari platform terendah, dan pada platform di bagian paling atas, maka akan bertemu dengan lawan terakhirnya. Pada saat ini sudah ada angka-angka bersilang di situs unik dalam arena pertempuran, sebagai gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat meletus. Jelas pertemuan klan sudah dimulai. Keluarga cabang kota Suan, Lindong, menang. Lin Clan, Lin Hua, menang. Suasana di arena pertempuran berapi-api. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda-pemudi dari klan Lin dan keluarga cabang. Ketika setiap teriakan pelan terdengar, sebuah sorakan yang memekakan telinga akan menyertainya karena ini adalah suara yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Keluarga cabang kota Suan, Lin Hong, menang. Lin Clan, Lin Hua, menang. Suasana di arena pertempuran berapi-api. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda-pemudi dari klan Lin dan keluarga cabang. Ketika setiap teriakan pelan terdengar, sebuah sorakan yang memekakan telinga akan menyertainya, karena ini adalah suara yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Kekuatan Yuan yang kuat tiba-tiba meledak di sebuah arena. Segera setelah itu, salah satu dari dua sosok yang bertarung itu langsung diterbangkan kembali dengan sikap menyesal. Lin Clan, Lin Yang, menang. Keluarga cabang kota Yan, Lin Hong, kalah. Setelah mendengar teriakan dingin yang terdengar, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera melesat ke arah sosok yang telah dihembuskan keluar dari arena. Beberapa di antaranya berisi jejak ejekan. Di bawah perhatian tatapan ini, sosok di tanah segera mengepalkan tangannya dengan erat. Sampah keluarga cabang yang tidak berguna. Masih berpikir untuk berkelahi dengan tuan muda ini? Kau berasal dari keluarga cabang kota Yan, kan? Keluarga cabang kau menghasilkan Lindong yang sangat arogan. Benar-benar sepotong sampah yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri. Namun pemuda ini masih menatap kakak Lin Lengtian yang menyinggung perasaannya tersebut. Izinkan aku memperingatkanmu. Dalam pertemuan kalian ini, keluarga cabang kalian tidak akan melewati bahkan satu pertempuran pun. Sosok itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya mulai memerah. Wajah yang akrab itu sebenarnya adalah Lin Hong. Dia saat ini sangat marah ketika dia memelototi pemuda yang memandanginya dari atas. Sosoknya bergerak dan baru saja akan naik tetapi langsung terbalik oleh angin kencang yang menyembur dalam sekejap. Kamu sudah kalah dalam pertandingan dan tidak punya hak untuk naik panggung lagi. Di samping pemuda itu seorang pria parubaya yang muncul ketika dia dengan dingin melirik Lin Hong dan berkata. Lin Hong merangkak naik dari tanah saat dia hampir gila untuk mengisi daya lagi. Dua tangan menghentikannya.
Dia menoleh untuk melihat dan menemukan ternyata itu adalah Lin Zentian dan yang lainnya. Kakek? Saat dia menatap Lin Zentian, Lin Hong merasa malu dan dia menundukkan kepalanya. Duduklah dulu. Tubuh Lin Zentian sepertinya gemetar sedikit. Cemoohan dan tatapan mengejek yang melanda dari sekitar menyebabkan dia sekali lagi kembali ke hari 8 tahun yang lalu. Untungnya dia telah mengalami semua itu jauh sebelumnya. Ditambah lagi wajahnya yang sudah tua tampaknya tidak terlalu terpengaruh. Setelah semua itu, mereka pun perlahan berbalik di bawah banyak tatapan dalam kegirangan atas kemalangan mereka dan kembali ke kursi sudut yang sangat terpencil yang telah disiapkan untuk mereka. Tempat duduk mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka memiliki status yang sangat rendah di sini. Ketika Lin Hong kembali ke tempat duduknya, dia melihat sosok lain juga duduk di sana dan sedikit terkejut ketika dia berkata, "Limpia, kamu salah?" Sosok itu mengangkat kepalanya. Senyum sedih menampakkan diri di wajahnya yang cantik saat dia mendekati sholat. "Ayah, apa artinya itu?" Setelah mendengar ini, di sisinya ekspresi Lin Xiao dan yang lainnya segera berubah ketika mereka bertanya, "Apakah kamu tidak melihat bahwa lawan Lin Hong dan Lin Xia berasal dari klan utama dan kekuatan mereka telah mencapai tahap penciptaan Qi? Peluang semacam ini tidak muncul secara normal." Lin Zentian tertawa pahit sambil melanjutkan, "Selanjutnya lihat lagi kursi yang telah diberikan kepada kami. Ini praktis yang terburuk dari semua keluarga cabang. Sekarang di antara 4 tempat yang kita miliki, Dong Er belum muncul sehingga kita hanya bisa bergantung pada gadis Sington itu selanjutnya. Masih ingat Sington kan? Dia adalah adiknya Lindong. Selama 2 tahun ini kemajuannya tidak lebih lambat dari Dong Er pada waktu itu." Lin Zentian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah arena di kejauhan. Sosok ramping dan elegan berwarna hijau muda ada di sana. Tampak cepat dan lincah seperti peri. Pemandangan indah di arena raksasa ini. Dalam keluarganya saat ini hanya ada Sington yang belum menderita kekalahan. "Ayah, jangan khawatir. Ketika Dong Er kembali, semua penghinaan akan diambil kembali." Lin Xiao dengan lembut menepuk bahu Lin Zentian dan menghiburnya dengan suara rendah. Ketika dia mendengar nama ini, senyum puas muncul di wajah pria tua itu saat dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia sedang menunggu, Lin Xiao sedang menunggu, mereka semua menunggu. Menunggu orang itu kembali, dan ketika waktu itu tiba, mereka akan berdiri bangga dan bahagia. Beberapa pasang mata terkunci di sudut utara dari arena kerucut besar yang aneh. Tentu saja alasan mengapa sebagian besar perhatian mereka berkumpul di sini adalah karena penampilan Sington. Sington itu mengenakan pakaian hijau sederhana, namun elegan dan dia memiliki sosok yang ramping dan fleksibel. Meskipun dia hampir tidak memakai make up, kecantikannya benar-benar mengagumkan bagi kaum pria di arena itu. Matanya yang cantik membuat beberapa putra klan untuk menatap penuh harap padanya. Bahkan di seluruh klan Lin, hampir tidak ada wanita yang bisa bersaing dengan kecantikan dan auranya. Sington yang berdiri diam di tengah arena itu tidak memperhatikan keributan di sekitarnya. Kadang-kadang sepasang matanya akan berbalik untuk melihat langit di sekitarnya. Sayangnya sosok yang telah lama ia rindukan di hatinya tidak muncul. Di tengah arena, seorang pria paruh baya melirik Sington. Ketika sedikit kekaguman melintas di matanya. Bahkan seorang pria yang berpengalaman dan duniawi seperti dia tertarik pada kecantikan dan aura luar biasa wanita muda itu. Namun seolah-olah dia teringat dengan sesuatu tiba-tiba, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya diam-diam dan dengan serius bergema. Saat suara pria paruh baya itu memudar, suara angin langsung bergema di arena. Seorang tokoh di dekatnya berlari mendekat, melakukan jungkir balik ramah tamah di udara dan dengan cekatan mendarat di tengah arena. Sosok itu sekitar 20 tahun dan cukup tampan juga. Dia mengenakan jubah sutra dan dia tampak seperti pangeran kaya, memberinya sedikit keuntungan dalam hal penampilan. Setelah mendarat di tanah, dia juga mengungkapkan senyum lembut dan ramah terhadap Sington. Sepertinya dia ingin menampilkan sikap anggunnya,
Namun gairah berapi-api di mata yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa keinginannya tidak akan terpenuhi. Lin Feng versus Lin Pington. Pington dengan lembut melirik Lin Feng sebelum dia dengan lembut mengerutkan alisnya yang indah. Dia telah menyadari bahwa Lin Feng sebenarnya adalah praktisi elit tahap penciptaan si canggih. Dengan kekuatan semacam ini, dia akan dianggap cukup kuat bahkan di seluruh klan Lin. Hahaha. Saudara Pington, tolong beri aku beberapa petunjuk. Lin Feng tersenyum lembut saat dia berkata. Saat dia menatap Pington dan diam-diam merasa agak menyesal di hatinya. Jika lawannya bukan dari keluarga cabang kota Yen, dia mungkin bisa bersikap mudah padanya dan membiarkannya lewat. Sayangnya sebelum pertemuan kalian dimulai, Lin Lengxian sudah menginstruksikan mereka untuk tidak membiarkan anggota keluarga cabang kota Yen melewati babak pertama. Lindong benar-benar orang yang ceroboh dan bodoh. Tidak semua orang yang tersinggung, mengapa dia memilih untuk menyinggung kakak Lin Lengxian? Sekarang dia bahkan telah melibatkan seluruh keluarga cabangnya. Lin Feng diam-diam menggelengkan kepalanya saat dia diam-diam terkekeh di dalam hatinya. Duduk di sudut terpencil tribun, Lin Zentian dan yang lainnya memandang lawan Pington. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah setelah mengetahui jika lawan Pington adalah Lin Feng. Pasti bajingan Lin Lengxian. Pington sebelumnya menyebutkan bahwa dia memiliki dendam dengan Lindong. Bajingan itu benar-benar tidak bermaksud untuk membiarkan kita lolos. Lin Meng menggertakkan giginya saat dia berbicara. Tapi Lin Zentian langsung marah setelah mendengar Lin Meng mengatakan hal tersebut. Wajar saja jika dia marah. Karena jika kata-katanya sampai ke telinga Lin Lengxian, maka mereka akan binasa dalam sekejap. Dia dimarahi oleh Lin Zentian, Lin Meng hanya bisa dengan tidak rela duduk. Saat ini baik Lin Hong dan Lin Xia telah dikalahkan. Jika Pington didiskualifikasi juga, keluarga cabang kota Yen akan menjadi faksi pertama yang sepenuhnya dihilangkan. Itu akan terlalu memalukan. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya juga mengangguk. Saat ini mereka hanya bisa mengandalkan kinerja Pington. Di bawah perhatian orang yang tak terhitung jumlahnya, ketika pria paruh-baya di arena melihat bahwa kedua belah pihak telah tiba, dia juga dengan lembut menganggukkan kepalanya sebelum dia segera melambaikan tangannya dan berteriak dengan khusyuk. Mulai. Seketika suara pria paruh-baya memudar. Getaran Yuan Power yang sangat kuat langsung meletus dari tubuh Lin Feng. Tunjukkan kecakapan penuh dari praktisi penciptaan si canggih. Di depan Lin Feng, Pington dengan lembut mengangkat lengannya yang panjang dan indah sebelum gelombang kejut Yuan Power yang sama kuatnya muncul. Namun apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah bahwa Yuan Power Pington penuh dengan sensasi dingin seperti es. Lin Feng tertawa terbahak-bahak kemudian menginjak kakinya di tanah. Sosoknya bergerak maju saat Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Telapak angin kering. Setelah Lin Feng mengeksekusi serangan telapak tangannya, angin iblis dan gila dengan cepat muncul di bawah telapak tangannya, membawa getaran Yuan Power yang tangguh saat ia mendorong telapak tangannya ke Pington. Saat dia menghadapi serangan Lin Feng, wajah cantik Pington tetap tenang. Jari-jarinya yang ramping dan elegan menjorok keluar saat dua aliran Yuan Power dingin membentuk putaran di ujung jarinya, dan dengan cepat mengetuk telapak tangan Lin Feng. Telapak tangan dan jari bertabrakan. Seketika gelombang kejut energi yang sangat kuat langsung tersapu. Meskipun Lin Feng berada pada tahap penciptaan si canggih, dia sebenarnya tidak bisa begitu saja mengalahkan Pington. Setelah serangannya dimentahkan, alis Lin Feng berkerut lembut. Meskipun Yuan Power Pington tidak sekuat miliknya, tapi serangannya sangat hebat. Sebelumnya Yuan Power yang dingin itu tidak hanya dengan mudah merobek telapak tangannya, bahkan mencoba untuk menembus tubuhnya. Namun Lin Feng akhirnya berhasil menghentikannya. Setelah meniup Lin Feng, Pington tidak memberikannya banyak waktu untuk beristirahat. Segera sosoknya yang cantik melintas sementara tangannya yang putih dibungkus dengan Yuan Power dingin menjadi tajam seperti pisau saat dia menyerang Lin Feng. Saat dia menghadapi serangan Pington, Lin Feng dengan cepat melangkah maju dan melawan.
Saat mereka berdua bertukar pukulan, Yuan Power terus mengalir. Hanya dalam beberapa menit, mereka berdua telah berjuang selama hampir 100 pukulan. Namun apa yang menyebabkan semua orang terkejut adalah, meskipun dia menghadapi praktisi tahap penciptaan si canggih yang kuat, Sington tidak kalah dan bahkan balik melakukan serangan. Adegan ini membuat Lin Zentian, Lin Xiao, dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Setelah telapak tangan mereka bertabrakan, Yuan Power dengan kasar menyapu keluar dan menyebabkan keduanya mundur beberapa langkah. Kamu memang cukup terampil, sepertinya aku tidak bisa lengah sama sekali. Jika aku benar-benar membiarkan kamu lewat, kakak Lin Lengtian pasti akan menyalahkan aku. Setelah sosoknya tertiup kembali, mata Lin Feng sedikit gelap. Segera, matanya menjadi dingin sebelum dia menginjak kakinya di tanah. Di bawah tatapan kerumunan, ia langsung terbang ke udara sementara aliran power Yuan yang kuat dengan cepat membentang dari dalam tubuhnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada anggota keluarga cabang apa seni bela diri klan. Lin Feng dengan sombong melayang di udara sementara dia bergerak seperti ular naga sambil melayangkan tinjunya ketika dia bergerak. Menyebabkan beberapa sosok buram muncul sebagai kekuatan yang sangat mendominasi dengan cepat menyapu seluruh langit. Yuan Power yang tangguh dengan cepat berkumpul di bawah kepala Lin Feng. Akhirnya samar-samar terbentuk menjadi bentuk gajah naga. Bahkan suara raungan naga dan geraman gajah pun bisa terdengar. Bagaimanapun gajah naga adalah binatang yang sangat ganas. Oleh karena itu, tinjunya benar-benar memiliki aroma 1000 binatang buas. Tindakan Lin Feng jelas menarik perhatian beberapa anggota klan, terutama ketika mereka melihat bahwa Lin Feng sebenarnya telah dipaksa untuk mengeluarkan tinju gajah naga. Hal itu membuat kekaguman melintas di mata mereka. Sington mengangkat kepalanya dan menatap tinju itu. Dia juga merasakan betapa kuatnya seni bela diri ini. Segera setelah itu tangannya yang indah putih lili berselang-seling sebelum mereka menyebar seperti bunga lotus. Saat tangannya membentuk segel yang aneh, Yuan Power hitam, yin hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Kekuatan itu dengan cepat berkumpul di telapak tangannya sebelum berubah menjadi teratai es hitam besar beberapa meter. Mulut Sington sedikit terbuka ketika suara dingin terdengar mengucapkan segel teratai jiwa. Segera setelah itu, si dingin yang menakutkan muncul dari dalam lotus es hitam. Di bawah tatapan orang banyak, kekuatan itu dengan keras menghantam tinju gajah naga. Suara keras bergema di udara. Lin Feng dengan dingin tersenyum saat dia menatap titik kedua kekuatan itu bentrok. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dan fakta bahwa ia telah menggunakan seni bela diri kelas 8, tidak mungkin ada seorang pun yang mampu menyainginya. Namun senyuman Lin Feng tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba membeku. Dia telah melihat lapisan si dingin hitam tiba-tiba menyembur keluar dari dalam lotus es hitam itu. Seketika, tinju gajah naga membeku dan berubah menjadi bongkahan es hitam. Bongkahan besar es hitam langsung meledak sebagai pecahan peluru es yang tajam tak terhitung jumlahnya keluar, mengisi langit sebelum terbang menuju Lin Feng. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya meledak di depan Lin Feng sebagai si dingin yang dengan cepat menyerang tubuhnya. Seolah-olah mereka ingin membekukan hati dan darahnya. Di bawah tatapan bingung yang tak terhitung jumlahnya, dari kerumunan Lin Feng jatuh dari udara dan segera muntah seteguk darah segar. Bahkan dalam seteguk darah itu sebenarnya ada serpihan dari es hitam. Kamu telah kalah, Sington berkata dengan lembut. Ekspresi Lin Feng suram saat ia menyeka darah dan es di sudut mulutnya. Sementara kilatan gila melintas di matanya. Kemudian jari-jarinya Lin Feng mengambil pil merah gelap memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil memasuki mulutnya, warna merah mengerikan langsung menyembur di mata Lin Feng. Segera auranya mulai berubah menjadi puas dan kejahatan mengalir di matanya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, keluarga cabang Kotayan kamu harus menjadi orang pertama yang dihilangkan. Aku tidak berencana untuk melakukan ini, namun kamulah yang memintanya. Nah, itu dia guys, cerita di episode kali ini. Gimana? Seru gak ceritanya? Ternyata kekuatan dari adik Lindong juga luar biasa. Ditambah lagi kekuatan iblis hitam misterius yang berhasil dia kuasai saat di season 1 dulu. Oh ya guys, jangan lupa subscribe-nya ya.
Dukung terus dong Hua Movie biar bisa berkembang layaknya channel-channel lainnya. Mimin undur diri dulu, bye-bye.